Belajar kisah-kisah yang terjadi dalam Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Jadi, jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya, dan juga share ke teman-teman. Senang banget kita bisa bertemu lagi di episode terbaru Cornerstone Connection. Nah, di sini masih dengan aku tentunya Hascela, dengan partner yang selalu menemani aku adalah Kak Brenda. Betul. Halo Kak Brenda, gimana kabarnya? Luar biasa kita hari ini. Wow, semangat banget ya. Kita semangat harus. Dilihat-lihat dari outfitnya Kak Brenda hari ini, kita matching banget berdua ya. Padahal nih kita nggak ada ngomong-ngomong. Janjian, nggak ada ya. Janjian. Memang kalau udah untuk diskusi ya, kita selalu satu hati. Baiklah Kak Brenda, cerita kita apa lagi nih yang mau kita akan bahas? Jadi, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pembahasan cerita sekolah sahabat kita. Betul. Tidak lain tidak bukan kita harus memberitahu teman-teman kita bahwa akan ada kuis di akhir segmen. Betul. Dan selalu ada kuis di akhir segmen yang tentunya berhadiah. Nah, jadi jangan lupa untuk saksiin terus pembahasan kita dari awal sampai akhir. Betul. Dan karena tentunya pertanyaan kuis akan berada dalam pembahasan kita di akhir segmen. Nah, jadi pelajaran minggu ini kita akan belajar triwulannya juga tetap sama ya dari kemarin-kemarin, kebebasan tanpa batas. Tapi pelajaran ke-8 ini judulnya bersedia dan mampu. Bersedia dan mampu. Ya, betul. Oke. Di mana inti dari pelajaran ini adalah seorang penderita penyakit kusta. Penyakit kusta. Biasanya najis ya. Penyakit kusta, terus yang sekarat dengan berani memasuki lingkungan masyarakat karena dia mendengar bahwa Yesus datang. Dan Yesus tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Semakin seru nih kayaknya dari intinya ya, tadi udah aku dengar dari Kak Brenda. Sekarang kita akan masuk ke dalam ceritanya. Setelah Yesus turun dari bukit dan berbondong-bondong, jadi banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Betul. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu orang ini sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamu orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Lalu setelah itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu lenyaplah penyakit kusta orang itu dan menjadi tahir. Nah, segeralah ia menyuruh orang itu pergi dan disuruh, habis itu dikasih juga nih peringatan. Ini peringatan yang benar-benar harus nih. Terus katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran." Itu dia, susah ya ngomongnya. Terus tentunya itu diperintahkan oleh Musa. Ya benar. Jadi ini diperintahkan oleh Musa sebagai bukti nih. Ini juga dikasih tahu sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana.
sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Padahal tadi sebelumnya kan Yesus sudah memberitakan untuk tidak memberitakan kepada siapapun kan. Betul. Nah, ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepada Yesus dari segala penjuru. Wow. Nah, pada satu kali Yesus berada di dalam sebuah kota. Nah, di situ ada seorang yang penuh kusta. Dari atas sampai bawah nih dia penuh kusta ya. Tetapi ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika engkau mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakitnya. Setelah itu Yesus melarang orang itu memberitahukannya. Seperti yang tadi Yesus katakan kepada orang sebelumnya yang disembuhkan. Betul. Yesus melarang orang itu sorry. Nggak apa-apa. Gimana ya ngomongnya? Jadi Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun dan berkata. Tapi tetap dikasih tahu ya kalau yang tadi. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang berbondong-bondong kepada Yesus untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri dari tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Benar banget. Jadi cerita ini makin seru, makin bikin kita kepo lagi ya. Tadi nih ada orang yang disuruh jangan kasih tahu ke siapa-siapa, cuma disuruh ke imam doang, terus persembahin nih korban. Tapi tetap dilakuin. Tapi ini sama kayak misalkan aku cerita ke Kak Brenda, ini perumpamaan aja ya. Aku cerita ke Kak Brenda, ada orang cerita ke aku, terus dia bilang kayak jangan kasih siapa ya, gitu. Bener juga. Terus aku kasih tau Kak Brenda, tapi jangan kasih siapa ya. Terus aku juga ngasih tahu orang. Nah iya gitu. Kayak gitu ya, kira-kira kalau dulu ya. Emang agak batu sebenarnya orang-orang ini. Tapi ya gimana, kan mereka juga seneng ya. Makanya mereka kayak gitu. Oke, jadi sebelum kita lebih lanjut lagi nih buat bahas lebih dalam lagi. Ya, kan nggak sabar nih, kita makin kepo nih sama ceritanya. Tapi tunggu dulu, kita akan sama-sama menyaksikan Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Halo sahabat Cornerstone semua. Nah, kali ini Profesor Corner akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita di pelajaran kali ini. Apakah kamu tahu kata belas kasihan berasal dari bahasa Yunani, yaitu splagmizoma, atau disebutkan sebanyak 3 kali dengan cepat. Kata ini sebenarnya kata medis untuk usus atau bagian terdalam dari kehidupan kita. Kenyataannya, kata itu juga dapat diterjemahkan sebagai merasakan sesuatu begitu dalam sehingga isi perut kita terasa seperti memutar dan berteriak. Agak kotor, tetapi hal itu menangkap bagaimana perasaan Yesus terhadap orang-orang yang dihukum mati oleh dosa. Perasaan itu bukan hanya perasaannya buruk terhadap orang lain, tetapi perasaan itu menggerakkan untuk melakukan sesuatu hal yang lain. Nah, itu dia informasi dari Profesor Corner untuk sahabat-sahabat Cornerstone. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Oke. Jadi, program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection tentunya menyajikan pelajaran Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyata kamu. Nah, saat ini kita akan membahas pelajaran ke-8 yang tadi kita udah sama-sama kasih tahu nih ke mereka, judulnya Bersedia dan Mampu. Ayat intinya buat 1 minggu ini terdapat di dalam Markus 1 ayat 41 dan 42. Siapa boleh baca?
Oke, Markus 1 ayat 41 dan 42. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Nah, kalau tadi udah dibacain, sekarang kita mau baca juga Sekilas. iya itu dia, sekilas cahaya. Boleh dibaca di Sekolah Sahabat Kita. Terdapat di dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 279. Di dalam beberapa peristiwa penyembuhan, Yesus tidak dengan segera memberikan berkat yang dicari. Tetapi dalam peristiwa orang kusta ini, pada saat permohonan itu disampaikan, pada detik itu juga permohonannya dikabulkan. Apabila kita berdoa memohon berkat duniawi, jawabnya mungkin ditangguhkan. Atau Allah mungkin akan memberikan sesuatu yang lain dari yang kita minta. Tetapi bukan demikian jika kita meminta kelepasan dari dosa, menjadikan kita anak-anaknya dan menyanggupkan kita menghidupkan suatu kehidupan yang suci. Nah, di segmen ini teman-teman juga telah hadir bersama kita, the one and only Benny Tambunan. Halo, shalom Pak Pendeta. Gimana Pak Pendeta kabarnya? Baik-baik, sehat-sehat. Kalian juga sehat-sehat ya? Sehat tentunya. Asik, kita semangat banget hari ini. Nah, baiklah Pak Pendeta, di segmen ini ada banyak banget yang mau kita tanyain ke Pak Pendeta terkait dengan pelajaran kita sepanjang satu minggu ini. Nah, benar Pendeta. Jadi kita langsung masuk ke pelajarannya, pertanyaannya buat satu minggu ini. Oke. Jadi kalau kita lihat pelajaran minggu ini, menurut Pendeta nih, kan ada 3 sudut pandang dari peristiwa yang sama, kurang lebih sama ya, mirip-mirip. Tapi dalam 3 cerita itu, apa yang bedain gitu? Apa yang berbeda? Karena tadi ada kayak kata-kata yang diulang terus lah ya. Iya, kita bacain tadi ada yang sama terus. Terus dalam hal apa cerita itu sama juga? Penekanan tentu sama, ya, sama-sama Yesus memberikan kesembuhan, dan penekanan lainnya bahwa Yesus hanya menjamah orang itu dan langsung disembuhkan. Biasanya kalau orang minta, Yesus nanya dulu gitu loh, ya, ada percakapan dulu dan sebagainya baru sembuhkan. Kalau ini kan enggak, begitu orang itu datang, kemudian dia jamah, kemudian orang itu sembuh. Jadi persamaan ataupun jalur cerita yang sama diambil untuk memberikan bahwa ada penyembuhan yang diberikan dengan cepat yang Yesus berikan di dalam peristiwa ini. Oke, terima kasih. Kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya begini, Pendeta. Kata-kata dan ungkapan apakah yang digunakan oleh Markus dan Lukas yang Matius tidak gunakan? Digunakan oleh Markus dan Lukas yang Matius tidak gunakan. Mereka kan menggunakan kata ada belas kasihan. Maka timbul belas kasihan. Kalau yang lain datang kemudian langsung disembuhkan. Oh iya betul. Jangan lupa ini kan lagi banyak orang, kemudian dia lari, orang kusta itu lari, kemudian mendapatkannya dia tersungkur, dan pada waktu dia tersungkur maka dia diminta supaya sembuhkan, Yesus pegang tangannya, kemudian lihat, kemudian langsung katakan ditahirkan orang itu. Jadi yang lain satu ini mengatakan bahwa ada belas kasihan kepada orang itu, maka Yesus menyembuhkan orang itu. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga. Itu pelajaran mulu. Pertanyaan ketiga selanjutnya. Bagaimana penyakit kusta memiliki kesamaan dengan dosa? Khusus pertanyaan yang ini kita kasih buat Hascela. Biar dia tahu gimana rasanya menjawab di tengah-tengah seperti ini. Oke, baiklah. Ini aku jawab sepengetahuan aku aja ya. Tadi udah di briefing padahal. Jadi bagaimanakah penyakit kusta memiliki kesamaan dengan dosa? Kalau misalkan seperti yang kita tahu, penyakit kusta itu kan adalah penyakit yang mencakup ke seluruh tubuh ya penyakitnya, jadi kayak dari atas menggerogoti iya menggerogoti gitu. Sorry, kayak benar.
Iya, menggerogoti. Gerogoti Tubuh dari kita. atas kepala sampai ujung Kaki. Jadi sama seperti dosa. Dosa itu kan juga kalau misalkan kita berbuat dosa menggerogoti tubuh kita. Jadi semakin kita berbuat dosa, tentunya semakin kita jauh dari Tuhan. Kalau disamain dengan kayak penyakit kusta, karena kita memiliki penyakit kusta yang tentunya menggerogoti tubuh kita, itu kan penyakit yang kalau dibilang dulu najis ya. Jadi orang-orang dekat sama kita juga nggak bisa, justru mereka akan menghindar dari kita, menjauh dari kita. Nah, sama dengan dosa, karena semakin kita punya banyak dosa, kita melakukan dosa terus, kita akan semakin jauh dari Tuhan. Begitu. Oke. Kira-kira seperti itu. Ya, malah. Begitu ya. Betul, Pak Mungkin Pendeta. kita boleh juga ke Iya. pendeta. Iya, betul, sebabnya kan kusta itu kan dimulai dengan satu titik ya, satu titik yang tambah lama Makin nyebar banyak, semua. ya, kemudian mulai mengambil bagian-bagian tubuh dan lain sebagainya. Oh, itu Nggak kebayang. sedikit-sedikit. Kirain langsung. Kan muncul dulu Kamu satu. Oh, iya, titik benar-benar. dan untuk menentukan orang itu sakit kusta Atau enggak, tidak atau semua adalah imam. Oh. Jadi orang akan datang ke Ka'bah, kemudian dilihat, oh ya kusta, kalau sudah kusta, oke. Kirain yang Keluar- kayak nunggu keluar itu kota. pendeta. Yang nunggu kayak 7 hari itu. Iya Nah, nggak sih iya. yang nunggu mereka. Ini agak sesat ya Nah, berarti. Ya sudah Nah, pendeta jadi- ganti aja. Jadi setelah imam katakan dia sakit kusta, maka dia disuruh keluar dari Itu kota. dia maksudnya kayak mentahirkan diri gitu sendiri. Iya, dia disuruh keluar dari kota. Itu dia. Dia tinggal di kota, itu sebabnya kalau dia lewat kan dia katakan najis ya, supaya orang tidak dekat. Berarti itu nular ya pendeta? Ya. Nular. Iya, itu karena itu menular. Jadi sama seperti dosa ya, mulainya dari satu titik dan seterusnya ya, maka itu harus kita hindari. Betul. Oke, terima kasih Terima kasih, pendeta. Jadi, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Calon mau nanya? Mau. Oke, jadi pertanyaan berikutnya Pak Pendeta. Mengapakah menurut Pak Pendeta cerita ini ada dalam Alkitab? Dan pekabaran apakah yang ada di dalamnya yang Allah ingin sampaikan kepada kita? Iya, ada beberapa pekabaran. Yang pertama adalah bahwa orang kalau mau sembuh, datang kepada Yesus. Dan kalau datang kepada Yesus, jangan pernah takut dengan ngomongan orang lain. Gitu, ya. Oke. Ini kan Yesus sedang turun, mau masuk satu kota. Ini kan orang kusta ini dari luar kota kan, karena dia tinggal di luar kota kan. Iya. Nggak boleh masuk dalam kota. Kemudian dia lari, dapatkan Yesus. Kemudian orang bilang jangan-jangan, orang udah takut kan. Jangan-jangan, tapi dia tetap datang, dia tersungkur di kaki Yesus, dia minta sembuh, dan Yesus nggak sungkan-sungkan, nggak geli ntar kena, takut. enggak. Yesus tetap pegang orang itu, dia jamah, kemudian orang itu langsung sembuh, dan pesan Yesus juga adalah pergi ke Ka'bah, pergi ke imam, tunjukkan diri bahwa dia sudah sembuh, dan bawa persembahan untuk itu. Jadi kabarnya bahwa seseorang yang sakit kusta datang pertama ke Ka'bah, tanya imam, kemudian dia diusir keluar. Kalau dia sembuh juga, dia harus perlihatkan diri dulu ke imam, ke Ka'bah, bahwa oke, kamu sudah sembuh. Kalau Jadi kamu udah sudah boleh sembuh, masuk ke kota ya lagi. sudah dia bawa persembahannya, dia bergembira untuk itu. Nah, pelajaran kita juga kan memberikan bahwa orang itu datang, kemudian orang tanya kan, siapa sih yang sembuhin? Ya kan gitu ya. Loh, kamu kok bisa sembuh, bisa tahir, bisa tidak kena penyakit lagi, siapa yang kasih sembuh? Nah, itulah kenapa Yesus katakan jangan kasih tahu ke orang lain, ya, pergi ke Ka'bah ke hanya imam dulu. memberikan. Tapi orang yang sembuh dari kan satu senang. penyakit, Senang. dia pasti akan memberitakan kepada semuanya. Orang yang dosanya diampuni, dia pasti akan memberitakan kepada semua orang bahwa dia sekarang sudah anak Yesus. Sekarang saya sudah anak Tuhan. Saya akan tidak lagi seperti yang lalu-lalu, tidak akan bisa ditahan bahwa dia itu sudah orang yang sudah berbalik kepada jalan Tuhan. Jadi ada pelajaran yang bisa kita sampaikan, yang Allah ingin sampaikan bahwa datang saja kepada Yesus, maka kita akan mendapatkan kesembuhan. Dan kalau sudah datang, maka kewajiban kita juga ke Ka'bah kita laksanakan. Di lain pihak juga kita beritakan pada orang lain bahwa kita sudah sembuh. Tapi Pak Pendeta secara nggak langsung, karena tadi kan orang itu bilang, Yesus bilang kan jangan kasih tahu siapapun, tapi orang ini kasih tahu ke orang-orang kan. Itu Mas tahu.
secara nggak langsung kayak nggak nurut perintah Tuhan. Jadi aku mikirnya kayak Tuhan marah nggak ya? Iya. Yesus kan memberitahu dia supaya dia jangan beritakan dengan supaya pekerjaan ini bisa cepat, bisa lebih lama lah berjalan ya. Kalau dikasih tahu kan nanti ada Yesus yang menyembuhkan, malah pekerjaan Yesus akan terhalang. Jadi supaya bisa berjalan lebih lama dalam pekerjaannya, dia minta supaya orang itu tidak memberitakan kepada orang lain. Tapi namanya orang sudah sembuh, kalau nanya pasti dia akan memberitahukan siapa yang memberikan kesembuhan padanya. Oke, terima kasih banyak Terima kasih, Pak Pendeta. Udah dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Ya walaupun kita juga masih pengen nanya sebenarnya, tapi ya waktu tidak menuntut. Jadi terima kasih buat pendeta sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang telah menjadi sebuah pertanyaan bagi teman-teman yang ada di sana, yang di rumah juga. Jadi kita akan kembali lagi setelah segmen apakah pendapatmu, ketika kita mendengarkan pendapat dari teman-teman kita nih. Pendapat yang tentunya menarik-menarik. Jadi jangan kemana-mana, tungguin terus di segmen apakah pendapatmu. Tahu nama asalnya dari mana? Nama saya Leonie Angelin, asalnya dari SMA Makarios. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Gerald Revino, asal sekolah dari SMA Makarios. Dan nama saya Briana Deborah dari sekolah SMA Makarios. Nama saya Bigel Hana, saya dari SMA Makarios. Menurut saya, yang paling Tuhan inginkan ialah memiliki hidup yang selaras dengan hukum-Nya. Kenapa? Karena menurut saya 10 perintah Allah ini ialah pedoman bagi seluruh umat Kristen. Tuhan memberi 10 perintah Allah ini tentunya ada tujuannya, yaitu ingin kita menjadi umat Kristen yang baik dan supaya kita selamat. Oke, jadi dari 4 gambar ini saya memilih gambar yang kedua, yaitu menjadi orang yang bijaksana dan cerdas. Karena ketika kita sudah bijaksana dan juga cerdas, kita sudah otomatis dapat memilih. Dan jika kita gunakan kecerdasan dan kebijaksanaan kita dengan sebaik mungkin, pasti kita bisa mengetahui apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah mau. Karena kan kita sudah diberi kecerdasan dan juga kebijaksanaan. Jadi kita bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah, dan mana yang Tuhan mau dan mana yang Tuhan tidak mau. Menurut saya, dari pilihan ini yang paling Allah inginkan itu yang nomor 4, menerima dengan yakin karunia keselamatan. Karena kalau kita menerima dengan yakin karunia keselamatan itu berarti kita menerima Yesus dengan sepenuhnya. Dan kalau kita udah terima Yesus dan percaya, pasti itu akan bercabang lagi ke hal-hal lainnya seperti di pilihan lainnya, kayak melayani orang lain dengan rendah hati, memiliki hidup yang selaras dengan hukum-Nya. Jadi kita tuh pasti jadi akan lebih mau dan percaya kalau misalnya kita punya iman ke Tuhan, kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Menurut saya, yang paling Tuhan inginkan ialah memiliki hidup yang selaras dengan hukum-Nya. Kenapa? Karena menurut saya 10 perintah Allah ini ialah pedoman bagi seluruh umat Kristen. Tuhan memberi 10 perintah Allah ini tentunya ada tujuannya, yaitu ingin kita menjadi umat Kristen yang baik dan supaya kita selamat. Saya memilih nomor 4, jawabannya menerima dengan yakin karunia keselamatan. Jadi menurut saya yang paling inginkan itu adalah jika kita menerima karunia, yaitu keselamatan. Jika zaman sekarang anak-anak yang udah mengerti Tuhan pasti sudah dibaptis dan mengerti tentang bahwa Yesus sudah mati di kayu salib. Jadi dengan kita mengenal Dia, pasti kita dibaptis dan mengenal apa itu artinya karunia, dan Yesus selalu mengasihi kita. Jadi kita harus mengerti dan menerima keselamatan di dalam hidup kita sepenuhnya. Itu jawaban saya. Terima kasih. Cornerstone Connection. Asik, seru ya kalau pilih gini. Oke, itu dia tadi tanggapan dari teman-teman kita. Teman-teman Cornerstone yang ada di rumah yang tentunya menarik-menarik.
Ya. Dong. Bener. Lupa lagi tadi kan. Ngomong-ngomong tentang pembahasan dari teman-teman Cornerstone kita yang sangat-sangat menarik, ternyata diskusi kita sudah mau berakhir. Intinya kalau udah ada teman-teman kita memberikan pendapat, itu berarti udah mau berakhir segmennya kita ya. Dan selalu nggak kerasa. Ya, kita selalu kayak ngerasa, kok tiba-tiba udah habis aja. Jadi nggak apa-apa. Karena kita udah mendengarkan pendapat-pendapat yang menarik dari teman-teman kita juga udah mendengarkan jawaban-jawaban dari pendeta. Sekarang saatnya kita meminta kesimpulan lagi kepada pendeta supaya teman-teman di rumah juga bisa menyerap pelajaran kita sepanjang minggu ini. Nggak cuma dengar doang. Benar, dengar doang. Ya, kesimpulan pelajaran kita pada saat ini adalah bahwa bersedia dan mampu adalah sebatas mana kita mau untuk datang kepada Tuhan. Sebatas mana kita ingin untuk datang kepada Yesus, meminta kesembuhan bagi diri kita, dan sebatas mana kalau kita datang kepada Yesus, maka Yesus tidak akan menolak. Yesus tidak pernah menolak, dia akan menyambut kita, dia akan memberikan kesembuhan, dia akan memberikan apa yang kita butuhkan bagi kehidupan kita. Oke, terima kasih pendeta. Terima kasih sudah Pak Pendeta. dikasih kesimpulannya. Nah, teman-teman, teman-teman yang di rumah, seperti tadi di segmen pertama, aku udah bilang, maksudnya kita udah bilang kalau misalkan ada kuis berhadiah. Jadi kalian harus dengerin baik-baik pertanyaan yang akan kita kasih, dan tentunya kalau misalkan kalian tadi simak pembelajaran kita dari awal, pasti bisa jawab. Karena ini pertanyaannya nggak pernah susah dikasih ya. Iya. Kenapa? Kita juga gemes. Kenapa nggak dikasih yang susah-susah? Tapi ya udah nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang dikatakan Yesus waktu menyembuhkan orang kusta itu? Ini sekali lagi nih. Ini gampang banget. Apa yang dikatakan Yesus waktu menyembuhkan orang kusta itu? Itu tadi udah dibacain berulang kali. Iya, itu yang paling sering kita bacain dari tadi. Nah, teman-teman di rumah udah tahu pertanyaannya, berarti harusnya udah tahu juga jawabannya. Jadi kalian bisa cepet-cepet nulis jawabannya dari bales IG story Hope Channel Indonesia dengan formatnya, ada formatnya nih. #Cornerstone8 spasi jawaban. Jadi contoh jawabannya, kenapa contohnya nih unik-unik selalu dikasih ya. Contohnya abrakadabra. Jadi kalian harus ketik #Cornerstone8 spasi abrakadabra. Nah, terus kalian harus cepet-cepet ketik jawabannya buat menangin hadiahnya. Hadiahnya juga kita nggak tahu sebenarnya. Tapi kita pengen dapetin hadiahnya. Nah, buat cari tahu siapa sih pemenangnya, nah teman-teman bisa langsung lihat di Story Hope Channel Indonesia. Baik Pak Pendeta, pertanyaan udah dibacain sama Kak Brenda, terus kita juga udah membahas. Sekarang kita mau minta Pak Pendeta untuk mendoakan kita yang ada di studio dan juga teman-teman yang ada di rumah tentunya. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih dan bersyukur karena waktu yang dan Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur karena firman Tuhan yang kami pelajari dan nasihat Tuhan untuk boleh datang kepada Tuhan. Berkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, dalam segala aspek kehidupan mereka, juga dalam pendidikan dan segala sesuatu yang mereka lakukan. Yang sakit dan berusaha, Tuhan bolehkan kesembuhan, dan yang berseru pada Tuhan dalam kesusahan mereka, Tuhan kiranya jawab doa-doa mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke. Sekian dari pembahasan kita, pembelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama dengan kita, sahabat-sahabat dari studio, dan juga Pak Pendeta Beni Tambunan yang selalu setia. Sudah berakhir. Oke, semangat terus buat mempelajari Alkitab, buat sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab dari halaman ke halaman. Dan lihat sendiri apa yang akan terjadi di sana. Karena banyak janji dan pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat-sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.